Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kota Sukabumi, ruang diskusi yang akan membahas terkait dengan seputar kepemiluan dan demokrasi. Hari ini kita kembali lagi di podcast KPU Kota Sukabumi, tentunya juga bersama saya Indra Lesmana Sidik. Pada episode kali ini kita akan membahas tema dan juga isu yang relevan. Yang kemudian hari ini kita akan menghadirkan dan sudah hadir tengah-tengah kita narasumber. Tentunya topik kali ini akan membahas terkait dengan demokrasi dan budaya birokrasi. Tentunya terkait dengan perwujudan visi dan misi wali kota dan wakil wali kota Sukabumi dalam mewujudkan demokrasi sehat di kota Sukabumi. Baik teman pemilih, sudah hadir di tengah-tengah kita ini pembicara yang sangat luar biasa hebat yang juga satu kehormatan bagi kita semua di sela-sela kesibukannya, di sela-sela padatnya aktivitas, dan beliau ini merupakan sosok nomor satu sebetulnya di Kota Sukabumi. Baik, kita sambut selamat datang Bapak Wali Kota Sukabumi, Bapak Haji A.M. Jaki. Ya, terima kasih. Ucapkan terima kasih Pak Ya, sudah sama-sama. hadir di podcast KPU Kota Sukabumi. Ya. Dengan kita tahu semua ya bahwasanya dengan padatnya aktivitas, kegiatan yang sedang dilakukan, masih sempat datang ke sini berdiskusi dengan kita semua dan juga untuk teman pemilih semua tentunya. Baik Pak, berbicara terkait dengan hari ini, mungkin gimana kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Sebelum kita berbicara ke topik, mungkin Pak boleh spill sedikit aktivitas atau kegiatan Bapak sekarang atau minggu yang akan datang, apa nih yang akan diinformasikan ke masyarakat? Ya, ini rutin. Memang saya terjun langsung ke lapangan. Jadi tadi saya dari Kelurahan Nyomplong, Ya. Kecamatan Barudoyong, ketemu dengan RT RW seluruhnya supaya iya. kita sinkronisasi antara pemerintahan kota Betul. dengan pemerintahan di tingkat RW dan RT. Betul. Ada satu sinkronisasi sehingga saya perlu datang keliling ke 33 kelurahan. Gitu. Itu dan hampir setiap hari kita keliling juga Pak, Ya, dengan tiap waktu saya pasti keliling itu memastikan karena ini tahun-tahun pertama saya menjabat yang betul. harus ada sinkronisasi antara wali kota, kemudian SKPD, ya. ya eselon 3, 4, kecamatan dan kelurahan dan RT RW seperti itu. Oh, oke. Jadi luar biasa nih terus berkunjung ke masyarakat Ya. karena ya sebetulnya pada saat ini masyarakat juga membutuhkan kehadiran sosok pemimpin yang betul-betul hadir Ya, langsung di tengah-tengah permasalahan yang ada di mereka. Dan mereka harus paham mau dibawa kemana, Iya. gerbong masyarakatnya mau dibawa kemana. Kan hasil akhirnya ini sejahtera, adil dan makmur. Iya, betul-betul. Sehingga mereka akan menaik satu lokomotif atau gerbong-gerbong untuk menuju Sukabumi yang sejahtera, adil, makmur. Oh, iya. Berapa lama waktunya? Seperti kita dari Sukabumi mau berangkat pakai kereta ke Surabaya. Iya. Perlu waktu umpamanya 15 jam ya. Betul. Nah, 15 jam ini kalau kita meninggalkan gerbong nggak akan sampai dong. Betul. Nah, makanya kita harus sama-sama semuanya ngikut gerbong kita untuk menuju tujuan Tujuan yang sama. yaitu sejahtera, adil, makmur. Tapi waktunya bukan 15 jam. Oke. Nah, 5 tahun. 5 tahun. Kira-kira begitu. Ya. Jadi teman pemilih jangan lupa juga ya setiap apapun itu program yang dicanangkan oleh Pak Wali Kota kali ini kita dorong bersama. Betul. Supaya kenapa? Karena ini juga untuk kebersamaan, untuk kesuksesan kita semua. Ya, untuk betul. warga dan masyarakat Kota Sukabumi. Nah, baik Pak, berbicara terkait dengan demokrasi ini. Ya, kita tahu mungkin kemarin kan Bapak juga sebagai peserta yang merasakan langsung demokrasi di Kota Sukabumi itu seperti apa. Cuman kan kalau kita berbicara demokrasi ke masyarakat itu yang taunya ya mencoblos, memilih, datang ke TPS sebagainya. Tetapi ternyata tidak hanya itu Pak, demokrasi itu juga ada di dalam birokrasi tersendiri. Setelah Bapak kemarin melakukan perhelatan, ikut serta dalam di pilkada, hari ini pada akhirnya akan menjalankan demokrasi di birokrasi tersendiri gitu Pak. Nah mungkin ini ada pertanyaan nih Pak, yang mungkin bisa dijelaskan gitu Pak, terkait dengan hubungan budaya birokrasi yang yang Bapak bawa hari ini terkait dengan visi misinya supaya mewujudkan demokrasi yang sehat itu seperti apa mungkin Pak, mulai dari internal gitu Pak, mungkin dijelaskan Pak. Ini sangat menarik dan saya salah satu yang mendukung demokrasi di Indonesia. Iya. Dan
ini perhelatan kemarin pemilu itu hanya pintu masuk aja, Pak. Ya, betul, betul. Itu hanya tiket aja, kita masuk di situ, setelah itu baru menjalankan makna dari demokrasi itu sendiri. Di mana kita mengacu ke Undang-Undang Dasar 45, yaitu bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan kesejahteraan umum. Ya. Itu Ya. dua aja dulu itu ya. Nah, bagaimana itu terimplementasi sehingga demokrasi yang dimaksud ini harus jelas tujuannya. Betul. Dan saya bukan hanya karena ini konsep kan sudah ada semua. Ya. Konsep demokrasi di ini sudah ada semua. Tinggal saya hanya menjalankan saja, sehingga saya akan jalankan secara konsisten dan komitmen. Ya, contoh, ya kita bicara struktural, sudah udah rapi semua kok. Ya, saya masuk ke Pemkot ini semua serba ada, aturannya sudah ada, undang-undangnya sudah ada, peraturan sudah ada, perda semua ada, perangkat orangnya juga ada semua. Tinggal saya bagaimana sejujur-jujurnya, seamanah-amanahnya perangkat ini dijalankan dengan baik. Betul, Dan diberi contoh oleh pemimpinnya. Seperti itu. Contoh salah satu sederhana aja, bicara fiskal. Kenapa fiskal? Karena itu dari hulu. Oh iya, betul, Pak. Kan nanti kita bicara hulu, kemudian bicara nanti hilirnya seperti apa, tengahnya seperti apa, hilirnya seperti apa. Nah, ini harus sistematik. Maka saya akan membenahi, ya, bukan membenahi demokrasi, menjalankan demokrasi itu dari hulu, tengah dan hilir, seperti itu. Oh, oke. Jadi sudah berjalan, Pak, ya, intinya Sudah berjalan. Jadi apa yang mungkin dikatakan demokrasi itu tidak hanya konteksnya hanya kepemiluan saja, tetapi Bukan. juga di dalam birokrasi juga demokrasi diterapkan gitu. Dan saya hari ini keliling baru 2 tempat tadi itu. Satu bertemu dengan RT RW di Kelurahan Nyomplong. Kemudian juga saya bertemu dengan seluruh anggota ketua, ya, sekretaris koperasi merah. Itu ada bagian dari implementasi demokrasi itu sendiri. Oh, oke. Yang saya ajarkan kepada mereka, mari kita berdemokrasi. Karena demokrasi ini akan melahirkan tadi kecerdasan Kota Sukabumi dan sejahteranya Kota Sukabumi. Betul. Itu amanah undang-undang. Ya. Dan amanah demokrasi. Betul, Pak. Jadi sebetulnya kan untuk mewujudkan demokrasi yang sehat itu mulai dari pemangku kebijakannya terlebih dahulu. Ya, Kita tata dulu, ya. Jadi begini, wali kotanya dulu harus demokrasi, Betul, harus Pak. demokrasi, ya, demokratis ya. Jadi jiwanya demokrasi. Nah, demokrasi ini keadilan bagi seluruh Kota Sukabumi. Bisa nggak wali kota Ayub Jaki ini berlaku adil? Ya, seperti itu. Oke, Pak, ini sangat menarik teman pemilih ya. Mungkin terkait dengan demokrasi, yang terutama demokrasi sehat yang ingin diwujudkan oleh Pak Wali ini, boleh diberikan contoh Pak atau misalkan gambaran seperti apa nih supaya juga masyarakat tuh tahu bahwasanya betul-betul hari ini tuh kita berdemokrasi dari mulai tataran birokrasi di pemerintahan sampai juga ke masyarakat gitu, Pak. Satu, kita bicara struktural. Ya. Nah, yang pertama-tama di dalam struktural ada orang. Betul, Pak, betul. Dan pemilihan orang di dalam satu struktural tidak boleh dipengaruhi oleh tim sukses. Ya. Tidak boleh dipengaruhi oleh politik. Tapi harus dipengaruhi oleh kompetensi dan integritas dari orang-orang itu untuk bekerja di struktural itu. Oke. Jadi perhelatan kepala daerah dalam pemilu itu adalah wewenangnya politik. Betul, Pak. Ya kan? Betul. Itu adalah ranahnya politik. Begitu si wali kota jadi, itu bukan lagi milik politik. Oh iya. Itu sudah menjadi milik struktural dengan jabatannya wali kota. Betul. Maka menyusun struktural itu tidak boleh dipengaruhi oleh unsur yang lain kecuali unsur integritas dan kompetensi. Oke. Ya. Tidak punya kompetensi dan integritas tidak berhak duduk di dinas eselon 2, eselon 3 maupun 4. Jadi Apalagi digiring struktural ini ke dalam salah satu partai politik, itu tidak boleh dan itu berbahaya. Ya. Bukan lagi demokrasi karena nanti yang diperebutkan hanya kepala daerah. Betul. Ya kan? Betul, Begitu dia sudah jadi wali kota, lepas dia dari kekuatan politik dan dia sudah menjadi struktural. Ya. Ya, seperti itu. Betul, Pak. Nah, dan nanti kita
Ini kan struktural. Ya. Nanti ada yang ke sampingnya sama juga nanti kita terangkan ya. Jadi intinya Pak Wali ini teman pemilih sudah menerapkan mulai dari SDM-nya terlebih dahulu, Ya. setelah itu dipilih tidak hanya asal tunjuk sebetulnya, Ya. tapi melalui proses demokrasi yang memiliki kapasitas juga memiliki kemampuan ya untuk masyarakat Kota Sukabumi ya itu Pak. Iya. Tidak hanya Jadi semerta-merta gitu. iya, saya menyampaikannya mungkin beda dengan teori-teori yang lain ya, karena saya dapat ilmunya dari experience, pengalaman ya. Jadi demokrasi positif lah kira-kira Betul, begitu. betul. Hukum positif, demokrasi positif seperti itu, sehingga yang dilahirkan oleh demokrasi melahirkan sesuatu yang positif. Oh, oke. Nah Pak, tadi kan sudah dibahas nih terkait dengan struktural, Struktural, kemudian ya. pembentukan SDM-nya. Kita sudah tahu tadi yang dikatakan oleh Pak Wali ini betul-betul demokrasi Ya. dan juga mengedepankan kemampuan yang dimiliki setiap Betul. individu masing-masing. Nah ini Pak mungkin ada kaitannya nggak Pak terkait dengan pembangunan yang Bapak canangkan hari ini, mulai dari nol mungkin menjabat sampai sekarang. Betul. Itu birokrasi demokrasinya mungkin yang Bapak ingin kasih contoh itu seperti apa Ya, gitu. jadi begini. Yang pertama kan pemimpinnya harus adil. Betul. Keadilan nih, itu jelas. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelas, ideologinya itu keadilan. Ya. Kesejahteraan, kemakmuran. Itu yang kita harus pegang. Sehingga proses pembangunan itu juga sama. Ya. Ya. Di mana pembangunan kita tarik kepada pembangunan daerah saja. Sumber pembangunan daerah berarti dari pendapatan asli daerah. Betul Pak. Pendapatan daerah dari pajak daerah, restribusi, Ya. nah seperti itu. Nah, tata kelola ini yang harus adil. Ya, bahwa seluruh aset-aset yang dimiliki yang melahirkan pajak daerah, restribusi daerah, itu semuanya kekayaan milik masyarakat Kota Sukabumi yang jumlahnya 373.000. Ya kan? Nah, seperti sekarang contoh lahan parkir. Parkir ini milik kita semua. Betul Pak. Maka harus optimal masuk menjadi pendapatan asli daerah. PBJT ya yang 10%. Betul, Pak. Pajak makan dan minuman dan hotel dan lain sebagainya itu juga milik rakyat yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan. Semuanya. Betul. Reklame, billboard, parkir, restribusi pasar, semua itu adalah milik rakyat. Di situ dulu. Ya, Ya. betul. Nah, maka apabila ekosistem ini berjalan, disitulah demokrasi positif berwujud di Kota Sukabumi. Nah, dari situ kan muncul masuk pemasukan dalam bentuk uang. Ya. Nah, dari situ baru bicara pengeluaran. Pengeluaran disesuaikan apa sih targetnya Ya. yang diinginkan. Kan demokrasi itu rakyat. Kekuasaan di tangan rakyat. Sehingga kebijakan di tangan rakyat. Sehingga keinginan bukan keinginan wali kota, keinginan rakyat. Betul. Apa yang diinginkan oleh rakyat? Satu, umpamanya pendidikan. Pendidikan, ya. Kedua, kesehatan. Ya. Ketiga, perekonomian. Keempat, misalnya infrastruktur. Nah, empat ini yang didahulukan dalam rangka membangun fisik. Betul. Ya, membangun fisik. Nah, itulah yang dimaksud dengan demokrasi. Jadi pembangunan ini mengacu kepada permintaan masyarakat secara langsung dari tahun ke tahun. Ya. Tentu saja ini akan berbeda tahun ke-1, kedua, ketiga. Oke. Kita ada namanya aspirasi. Seperti itu. Oke. Nah, ini menarik nih terkait dengan apa yang diinginkan masyarakat. Pada intinya Pak Wali juga menampung semua mungkin. Semua. Pak. Nah, ini perlu diketahui juga mungkin Pak oleh masyarakat atau teman pemilih ketika memang tadi ada keinginan dari masyarakat, kemudian ada hal-hal yang memang tidak selaras dengan yang diinginkan oleh mereka. Adakah mungkin platform atau misalkan untuk pengaduannya gitu Pak? Oke. Gitu, supaya mereka itu lebih dekat dengan wali kota, lebih dekat dengan pemimpin gitu Pak. Ini menarik Ya. Pak Indra ya. Saya baru saja rilis dengan media, Oke. ya, ini beberapa media tadi yang menyampaikan bahwa kita akan ada ruang publik untuk berkomunikasi setiap hari Jumat jam 13.30 sampai dengan jam 16. Dan yang nanti yang akan menjawab adalah seluruh kedinasan-kedinasan yang terkait.
Oh, jadi perwakilan dinas itu dihadirkan, Pak? Ya, nanti kan 3 hari sebelumnya ada berapa orang yang akan menyampaikan aspirasinya, kritiknya, sarannya, terus kira-kira apa yang akan disampaikannya. Nah, setelah itu kita undang dinas yang terkait dan bicarakan dan selesaikan permasalahan Oke. di situ. Tentu saja nanti ada yang bisa diselesaikan dalam tempo 1 tahun, 2 tahun, yang paling lama selama 5 tahun. Dan semuanya akan kita tampung, termasuk mahasiswa, akademisi, masyarakat, ormas, kita akan jadwalkan setiap minggu. Oke, Pak. Nah, launchingnya mungkin apakah bulan September atau akhir bulan Agustus Oke, jadi ini masih ya. dalam tahap pemantapan mungkin, Pak. Dan itu janji saya dalam politik. Iya, ya. Jangan saya dalam politik, tapi kan masih perlu akselerasi waktunya aja. Janji saya dalam politik gitu. Oke, jadi informasi penting di teman pemilih bahwasanya ada juga ruang publik khusus yang nantinya akan menampung semua aspirasi. Bukannya tidak ada, cuman ini masih dalam tahap perencanaan, juga dalam tahap pemantapan, sehingga nih teman-teman pemilih dimanapun berada, utamanya untuk masyarakat Kota Sukabumi bisa mencurahkan isi hatinya yang menjadikan pembangunan ke depan Kota Sukabumi seperti apa. Tentunya juga nanti dengan tahap-tahap atau dengan penyelesaian sesuai dengan protap yang ada, Pak ya. Betul. Tidak ujuk-ujuk nanti diminta harus selesai, tidak juga, karena kan tadi tuh kita juga ada birokrasi yang harus ditempuh, harus ada diskusi dan demokrasi yang harus diimplementasikan di sana. Baik, Pak. Ini tadi berbicara dengan program, kemudian juga pembentukan birokrasi dan demokrasi di pemerintah daerah. Saya yakin dan juga teman pemilih yakin ini pasti ada tantangan yang besar gitu, Pak. Tantangan yang memang yang orang lain itu tidak bisa rasakan gitu, Pak. Yang orang lain berpikirnya ini tinggal membuat kebijakan, ini tinggal membuat perintah saja, tetapi tidak semudah itu mungkin, Pak. Nah, betul. ini yang perlu diketahui mungkin, Pak, oleh teman pemilih. Seperti apa sih gitu yang hari ini yang dihadapi kesulitannya dan bagaimana Bapak juga menghadapinya gitu, Pak? Yang sebenarnya buat saya nggak ada kesulitan. Alhamdulillah. Karena ini pilihan. Betul. Pilihan saya memilih melalui demokrasi jadi wali kota. Tentu saja di dalamnya ada 2 menu. Menu yang mendukung saya dan menu yang tidak mendukung saya. Itu ya. Dua-duanya akan saya layani dengan baik. Oke. Ya. Karena masih masyarakat Sukabumi. Masyarakat Sukabumi. Kemudian saya harus bagaimana membuat literasi ya kepada masyarakat, mensosialisasikan ya, memberikan pemahaman yang secara detail-detailnya dan perlu proses panjang. Bagaimana ini saya meliterasi mereka. Contoh kecil bagaimana saya menaikkan fiskal. Tidak bisa dalam minggu pertama atau bulan pertama semua masyarakat paham tentang kenaikan fiskal. Dan dampaknya banyak. Nah, ini perlu satu konsisten dan komitmen. Nah, tantangan ini kita jalani. Contoh, menyelesaikan pasar Pelita. Betul, Pak. Yang sudah mangkrak lebih dari 4 tahun lamanya. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya? Karena ini harus selesai. Karena ini aset masyarakat. Seperti itu. Betul. Nah, itu kita harus sosialisasi. Nah, jadi ini proses, bukan lagi tantangan, tapi proses menuju penyelesaian. Seperti itu. Jadi menarik nih kalau misalkan tadi berbicara karena ada yang mendukung, ada yang tidak, ada yang pro, ada yang aktif, ada yang tidak gitu. Betul. Nah, Pak, itu sebetulnya kaitannya dengan perpolitikan yang ada di kita juga, di Kota Sukabumi mungkin ya. Nah, mungkin Pak untuk kedepannya, untuk membangun kesadaran politik, untuk membangun partisipasi masyarakat supaya lebih aktif, kita tahu supaya pemilu atau pilkada yang akan datang itu lebih meningkat lagi mungkin partisipasi. Selain juga tadi efektivitas dari program yang ditonjolkan oleh Bapak, kemudian juga dengan kebijakan-kebijakan yang memang dirasakan oleh masyarakat itu mungkin seperti apa, Pak? Ya, saya sangat yakin ya masyarakat nanti ke depannya, terutama khusus Kota Sukabumi 2029 atau 2031 nanti ya, saya nggak tahu pastinya di tahun berapa. Hanya saja partisipasi pemilih Kota Sukabumi akan jauh lebih meningkat. Kenapa? Karena saya akan bergiring bahwa inilah satu-satunya di Republik Indonesia ini adalah dengan demokrasi. Dan saya akan edukasi masyarakat ya, sehingga
saya akan buktikan selama 5 tahun ini bahwa dengan demokrasi melahirkan Oke. satu kesejahteraan, kemakmuran, melahirkan mengentaskan kemiskinan dan kebodohan seperti itu. Oke. Dan ini harus dibuktikan karena tujuan dari koperasi adalah itu. Oke. Tujuan dari dari demokrasi demokrasi. adalah itu. Siap. Buktikan aja. Begitu terbukti, udah orang antusias semua. Dan dia akan berbondong-bondong ke TPS ya. Betul Pak. Karena kan tidak dipungkiri ya Pak, tidak bisa dipungkiri bahwasannya kebijakan yang ada hari ini, kemudian juga rule-nya demokrasi dan budaya birokrasi di pemerintah daerah ini adalah perwujudan hasil dari demokrasi yang kita lakukan kemarin, misalkan Betul. contoh pilkada gitu kan. Nah ini menjadikan suatu keharusan masyarakat lebih melek lagi Iya, ke iya. depannya. Nah Dan ini gimana? ada catatan tapinya ya. Ya, Pimpinan ini tidak boleh punya utang. oke, penting itu Pak. Utang demokrasi. Oke, Jangan ada bohir. Nah, kan? Itu. Iya. Jangan ada bohir untuk bagaimana, karena bohir ini dia akan menentukan oke, gerak daripada pemimpin itu. Manakala sehingga kita nggak bisa diatur oleh pihak lain. Iya. Nah, makanya saya menyarankan kepada semua teman-teman yang mau jadi pimpinan, ya cari modal, Iya. ya. Sebab kalau nanti yang mengaturnya sudah pihak kedua dan pihak ketiga, ini yang kadang-kadang merubah kebijakan, ya, kebijakan pembangunan, kebijakan itu ini karena seperti itu. Oke. Nah, alhamdulillah khusus Wali Kota Sukabumi tidak punya beban apa-apa kan gitu, sehingga kita bisa mengekspresikan lah seperti itu ya. Jadi bisa tetap fokus dan selalu fokus untuk pengabdian di masyarakat Kota Betul. Sukabumi gitu. Dan Pak, ya. saya bicara kepada partai pendukung saya, Ya, bicara juga kepada semua tim sukses saya, tolong berikan waktu saya 2-3 tahun bekerja, di mana bekerja berdasarkan integritas kompetensi dari sumber daya yang ada. betul, betul. Ya, setelah kita lihat hasilnya, berapa fiskal kita, bagaimana pembangunan kita, Oke. ya seperti itu. Baik teman pemilih juga, sebelum kita lanjut ini kami ucapkan selamat datang kepada Pak Oh, Ketua, selamat datang. Pak Imam Sutrisno, Imam. Ketua KPU Kota Sukabumi yang membersama kita. Terima kasih Pak sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik Pak, untuk selanjutnya nih berbicara masalah demokrasi, Ya. gitu. Berbicara masalah demokrasi, berbicara masalah birokrasi yang ada saat ini, banyak yang mengatakan bahwasanya demokrasi hari ini adalah miliknya pemuda, Pak. Betul. Banyak pemuda, generasi-generasi yang hari ini mereka jalani. Tapi kadang juga ada beberapa orang yang antipati gitu kan dengan politik gitu, dengan dengan demokrasi itu tersendiri. Nah mungkin ada nggak Pak gitu bayangan program untuk lebih menjadarkan lagi masyarakat supaya di pilkada maupun pemilu yang akan datang khususnya di Kota Sukabumi partisipasinya lebih meningkat. Mungkin apa ada rencana untuk program kolaborasi dengan KPU Kota Sukabumi gitu Pak, atau misalkan khususnya Bapak sendiri ada pendidikan politik yang Ya. memang menjadarkan gitu. Ini penting dan saya setuju usulan ini berkolaborasi dengan KPU. Ya. Kita datang ke calon-calon pemilih pemula, Ya. terutama yang sekarang duduk di SLTP Ya. kelas akhir ya. Yang potensi nanti mereka Ya, memilih yang ya. potensi 5 tahun ke depan milih Ya. SMA, dan saya juga sudah mulai keliling-keliling ya dalam rangka menyadarkan betapa pentingnya demokrasi di Kota Sukabumi seperti itu, dan kita berikan pemahaman secara sesuai dengan Ya. kemampuan berpikir mereka, Gen Z gitu ya. Ya. Baik, jadi nih Pak Ketua, nanti ada dari Pak Wali kita bisa berkolaborasi dengan Baik, pemerintah daerah ya, bersama-sama mendobrak lagi Ya. angka partisipasi ke depannya gitu ya. Cuman gini, Gimana Pak? kalau presentasi Kota Sukabumi misalnya dari 70 naiknya jadi 85, ada rewardnya nggak nih dari KPU pusat kan? Oh, Karena itu juga kan nggak Ya, mudah kan betul-betul. menaikkan itu. ya. Boleh nanti mungkin Pak Ketua bisa dijelaskan nih apa yang dipertanyakan tadi oleh Pak Wali Kota terkait dengan reward maupun
penghargaan. Penghargaan. Sebetulnya kemarin walaupun angkanya kecil Pak, bisa dibilang angkanya partisipasi kita kecil, tapi Pak Ketua datang sendiri kemarin menerima penghargaan ketika diberikan oleh KPU RI. Gitu. Nah, itu. Ya mungkin tafsirannya penghargaannya seperti apa Pak Ketua? Boleh nanti bisa dijelaskan. Siap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin Pak Wali, Baik. sebelumnya terima kasih sudah berkenan menyambangi kantor kami yang sederhana ini. Alhamdulillah kami sangat berbahagia. Ini menambah semangat kami Pak, Ya. disambangi pimpinan Kota Sukabumi secara langsung. Izin Pak menyambung tadi apa yang sudah didiskusikan. Saya memantau juga tadi sangat menarik. Saya sepertinya memulai dari apa yang tadi sempat disinggung oleh Pak Wali, bahwa sebenarnya partisipasi masyarakat itu tidak sulit. Iya. Ketika hari ini dapat dibuktikan demokrasi ternyata akan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ya, betul. Apalagi tadi disinggung juga bahwa sebenarnya ketika pemerintah dalam hal ini pemimpin tidak tersandra oleh siapapun, Ya. tidak ada bohir dan lain sebagainya begitu, insya Allah akan bekerja secara optimal. Betul. Ya tentu tugas kita adalah selain mendukung juga mendoakan. Ya. Semoga apa yang menjadi visi misi Pak Wali bersama kabinetnya hari ini itu betul-betul bisa terwujud sehingga masyarakat melihat oh ternyata kita datang ke TPS memilih pemimpin hari ini konkret hasilnya begitu ya. Betul. Sehingga ke depan itu bisa men-trigger Pak ya masyarakat bahwa ternyata demokrasi itu bukanlah sebuah kesia-siaan. Ada hasilnya. Apalagi tadi kalau Pak Wali sudah sampaikan siap berkolaborasi dengan KPU. Alhamdulillah Ya, Pak. mantap. Udah, Ya, siap. mungkin nanti saya tinggal telepon Kepala Kes Bampol nih Pak ya. Ya. Ini kira-kira program bersama kita apa begitu. Ajukan aja ke Kesbangpol. Oh siap Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya kira itu kata kuncinya tadi. Baik, Pak. Pertama, bagaimana mudah-mudahan kita doakan bersama pemerintah hari ini dapat meliterasi masyarakat dengan baik terkait visi peningkatan PAD, perbaikan fiskal dan seterusnya ya Pak. Kemudian yang kedua nanti tentu kerja bersama, kerja kolaborasi antara kita dengan pemerintah. Bismillah, mudah-mudahan ke depannya segala sesuatu yang menjadi target Pak Wali, kemudian target KPU secara spesifik dalam konteks peningkatan partisipasi masyarakat dapat kita capai bersama. Terkait reward, alhamdulillah Pak, kalau komisioner sebelum kami itu dapat reward Videotron yang di depan kami ini Pak, reward dari KPU RI Pak. Nah mudah-mudahan nanti bersama Pak Wali dengan kolaborasi dalam program peningkatan partisipasi, saya kok yakin kita juga akan dapat reward dari KPU RI. Tetap prestasi lagi ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Sekali-kali diajak ke Gimana, kantor Pak? pusat. Sayanya diajak. Oh ya, siap Pak. Ya karena Nanti gini, kita berkunjung. kenapa ini penting? Kita juga, saya ingin kota Sukabumi yang kecil ini menjadi satu role model. Betul. Role model demokrasi, role modelnya KPU, role modelnya Bawaslu, role modelnya BPK, KPK, role modelnya Inspektorat. Kita buatkan. Dan itu semua bisa dibuat kok. Karena kita sudah perangkatnya kan sudah ada. Contoh seperti kemarin saya datang dengan BPK, ya saya ingin yang terbaik dari BPK. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ditemuan dari BPK kita selesaikan. Kemudian dengan Forkopimda, Kejaksaan, Kepolisian, Pak Kodim, kita juga berkolaborasi ya. Ke depan kita akan berkolaborasi bagaimana optimalisasi dari semua program yang dicanangkan. Karena ini milik kita bersama-sama. Kemudian juga alim ulama ya, pemangku agama ya, baik karena di Sukabumi kan ada Islam juga ada Persis, NU, Muhammadiyah, PUI, ini kan ormas Islam. Bagaimana bersatu nih di Islam itu sendiri bersatu, kemudian lintas agama juga bersatu, ormasnya bersatu. Ini semua harus kita bangun persatuan kesatuan ini demi terwujudnya demokrasi yang positif. Karena demokrasi yang positif itu persatuan kesatuan yang melahirkan kesejahteraan adil dan makmur. Amin, amin.
Luar biasa teman pemilih, diskusi hari ini kita sangat bermanfaat juga buat kita semua dan juga kita hadirkan Pak Wali Kota dengan juga Pak Ketua KPU Kota Sukabumi hari ini. Oke Pak, mungkin ini sebetulnya kalau kita berbicara masalah demokrasi perpolitikan itu tidak akan ada habisnya sebetulnya. Betul. Jadi teman pemilih juga pasti akan menantikan lagi bagaimana ini program-program yang dicanangkan, Betul. bagaimana untuk peningkatan yang ada di Kota Ya. Sukabumi, terutama juga informasi yang penting teman pemilih bahwasanya KPU Kota Sukabumi juga memiliki program pendidikan pemilih berkelanjutan yang Betul. mudah-mudahan nanti juga akan berkolaborasikan dengan pemerintah daerah serta juga daftar pemilih berkelanjutan. Pemutahiran. Pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang tentunya ini adalah kegiatan KPU di luar tahapan. Betul. Di luar tahapan sehingga kami tidak hanya diam diri di tempat saja Pak, Betul. tapi juga kami terus bergerak dan memang hajat besarnya di 5 tahun sekali, tetapi di sebelum itu tuh tahapannya tuh sangat padat sekali gitu. Betul. Baik, mungkin Pak izin untuk closing statementnya Pak sebelum ini. Ya, yang pertama saya sangat bangga dan berbesar hati ya. Kita berkolaborasi KPU dengan saya Wali Kota, Pemkot, dan tolong diajak kalau di KPU Pusat supaya saya juga bisa menyampaikan aspirasi Ya. ya dari kepala daerah yang peserta pemilu kemarin ya. Ya. Yang bagaimana juga akan nantinya melahirkan dari hasil demokrasi ini, Betul. penataan kota yang baik. Nah, perlu juga saya sampaikan supaya memang pimpinan KPU pusat juga bisa menyampaikan kepada lembaga-lembaga yang lebih tinggi ya, kepada Pak Presiden, kepada Ketua DPR RI, MPR kan seperti itu. Ternyata ada satu wilayah loh yang memang benar-benar berjuang, bukan hanya berjuang untuk pembangunan fisik dan masyarakatnya, tapi berjuang juga dengan demokrasinya yang dipimpin oleh KPU gitu gitu ya. Seperti apa nih? Sehingga nanti goalnya adalah berapa persen ya, Ya. pemilih dari 260.000 DPT ini berapa gitu ya. Seperti itu. Jadi sebetulnya muara dari semuanya itu adalah demokrasi awal mulanya di sana Ya, sebetulnya. betul. Kebijakan kemudian juga pemimpin akhirnya ya dari demokrasi itu tercipta. Ya. Jadi Oke, Pak. kolaborasi Gimana? kita nanti jadi proyek percontohan ya Pak. Nah, Itu yang iya, betul, jadi betul. gini, bikin rule model, contoh rule model, silakan ajukan nanti ke Kesbangpol. Percontohan Ya. di mana memang tapi kita harus terkonek juga dengan KPU pusat Ya. supaya KPU pusat juga memperhatikan kita Betul. juga gitu. Jangan kita kerja sendiri tapi nggak diperhatikan. Ya. Kita kan ada atasan kita. Siap, Ya, siap. seperti Jadi itu. KPU Republik Indonesia, Ya. Sukabumi, KPU Kota Sukabumi terintegrasi lah gitu. Kan Pak. tiap daerah juga harus aja sih yang bagusnya di bidang apa. Iya. Nah, Sukabumi kota di bidang KPU-nya. Gitu. Amin, amin ya Allah. Baik, terima kasih Pak. Pak Sama-sama, Wali. terima Pak kasih. Ketua, gimana? Ada yang ditanggapi dan untuk closing statementnya? Ya, sekali lagi terima kasih Pak, Sama-sama. apresiasi setinggi-tingginya dari kami sudah berkenan hadir dan mudah-mudahan ini bukan podcast terakhir bersama Pak Wali. Baik. Sekali, kalau tadi Pak Wali menyinggung soal literasi, tidak masalah Pak, literasi nanti bisa lewat media Baik. Ya. KPU juga sambil kita menghimbau hal-hal terkait partisipasi, pemutahiran data pemilih berkelanjutan, juga meliterasi masyarakat bahwa tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini betul-betul tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bersama semata-mata demi kebaikan betul-betul ada dalam ridho dan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Bu Seni, juga terima kasih. Jadi yang punya program ini Pak. Terima kasih Bu Ketua Seni. Divisi Sosdiklik Farmas nih Bu Seni. Terima kasih Kang Indra. Sama-sama. Begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, tidak terasa beberapa menit sudah kita lalui bersama. Tentunya ini bukan menjadi akhir dari segalanya, namun ini menjadi awal dari pertemuan kita. Tadi sudah dicanangkan, mudah-mudahan kedepannya juga akan terus berkelanjutan. Baik. Walaupun tidak di ruangan ini, tetapi kita akan langsung terjun ke masyarakat dengan program yang dicanangkan oleh KPU, begitupun dengan pemerintah daerah tentunya dalam hal pendidikan pemilih berkelanjutan, penyadaran politik untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan cerdas di Kota Sukabumi. Baik teman pemilih, jangan lupa untuk tonton terus kanal YouTube KPU Kota Sukabumi dan juga ikuti sosial media KPU Kota Sukabumi. Di sanalah kita dapat menerima atau mendapatkan informasi kepemiluan dan demokrasi. Saya Indra Lesmana Sidik undur pamit.
KPU melayani.